Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang WWTP atau IPAL, pengolahan limbah cair. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu WWTP? WWTP atau Wastewater Treatment Plant atau yang sering kita sebut dengan instalasi pengolahan air limbah dalam bahasa Indonesia atau IPAL merupakan struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan kembali dalam aktivitas lain. Adapun bahaya air limbah yaitu yang pertama, berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Yang kedua, merusak ekosistem lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketersediaan air layak konsumsi. Sehingga air limbah perlu untuk diolah. Mengapa limbah harus diolah? Yang pertama, agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, terbatasnya sumber air bersih. Yang ketiga, hal ini sudah diatur oleh pemerintah atau oleh hukum. Adapun metode pengolahan limbah ada 3 cara secara umum, yaitu metode fisika, metode biologi, dan metode kimia. Kalau secara fisika berarti menghilangkan limbah yang berukuran besar. Di sini ada screening, filtrasi, dan sedimentasi. Screening atau filtrasi ini meskipun sama-sama menyaring, tapi untuk screening biasanya diterapkan pada benda-benda yang berukuran besar seperti kayu dan kaleng atau botol yang terikut dalam air. Kemudian untuk filtrasi biasanya cenderung pada partikel-partikel atau benda-benda yang berukuran kecil seperti lumpur. Kemudian ada sedimentasi, yaitu proses pengendapan. Ketika benda-benda atau partikel-partikel yang ada di dalam air itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air, maka dia akan jatuh ke bawah karena terdapat gaya gravitasi. Sedangkan untuk proses pengolahan limbah secara biologi yaitu dengan bantuan mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini membantu menguraikan senyawa organik sehingga berubah menjadi senyawa karbon dioksida dan air. Di sini ada biofiltrasi dan tracking filter. Sama-sama penyaringan, namun bedanya pada media filtrasinya terdapat mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan senyawa-senyawa organik. Kemudian ada oksidasi atau aerasi. Oksidasi yang artinya penambahan oksigen ke dalam air, atau aerasi itu berasal dari kata air yang berarti udara. Dalam udara itu terdapat oksigen dan nitrogen. Sama-sama penambahan oksigen ke dalam air intinya, yang berfungsi untuk agar bakteri dapat terus hidup dan dapat mengurai senyawa-senyawa organik yang terdapat di dalam air. Pada dasarnya bakteri terdapat 2 macam, yaitu bakteri anaerob dan bakteri aerob. Bakteri anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, sedangkan bakteri anaerob itu yang membutuhkan oksigen untuk dapat melakukan proses penguraian. Kemudian metode terakhir yaitu metode kimia, di mana menggunakan penambahan zat-zat kimia. Yang pertama di sini ada proses netralisasi. Proses netralisasi itu artinya penetralan pada pH. Bakteri dapat hidup dalam pH sekitar 6 sampai dengan 8. Apabila terlalu asam ya maka harus ditambahkan dengan larutan basa seperti NaOH. Kemudian jika terlalu basah harus ditambahkan dengan asam seperti HCl atau H2SO4. Agar bakteri dapat hidup dan melangsungkan proses penguraian. Kemudian ada koagulasi dan flokulasi, di mana keduanya ini saling berketerkaitan. Koagulasi dan flokulasi dibutuhkan ketika ada partikel-partikel padatan seperti minyak misalkan, larutan minyak yang terus melayang di dalam air dan tidak bisa tenggelam atau terendapkan, sehingga dibutuhkan zat-zat koagulan. Nah, ketika sudah ditambahkan zat-zat koagulan, maka kemudian diaduk dengan cepat dan lalu diaduk dengan lambat untuk proses flokulasinya. Membentuklah flok-flok besar sehingga karena massa jenisnya bertambah, maka dapat diendapkan melalui proses sedimentasi selanjutnya. Untuk koagulasi dan flokulasi telah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, silahkan teman-teman berkunjung ke video saya sebelumnya dengan cara klik link yang ada di atas, di pojok kanan atas. Nah, di situ teman-teman akan diantarkan pada video tentang koagulasi dan flokulasi.
Kemudian yang terakhir yaitu adsorpsi. Adsorpsi artinya penjerapan ya. Penjerapan kotoran di dalam limbah air menggunakan adsorben. Adapun adsorben yang paling umum digunakan yaitu berupa karbon aktif yang tujuannya adalah untuk menghilangkan warna gelap atau kotoran dan juga bau yang ada di dalam limbah cair. Kemudian ada 3 step pengolahan limbah, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer, tujuannya yaitu untuk menyaring limbah padat dengan metode filtrasi dan sedimentasi. Kemudian untuk yang sekunder, yaitu tujuannya untuk mengeliminasi COD atau BOD. Jadi perlu diukur COD dan BOD-nya sehingga memenuhi baku mutu agar dapat dibuang ke saluran kota atau ke sungai limbah itu. Dengan metode aerasi, oksidasi, dan juga menggunakan activated sludge. Kemudian yang ketiga yaitu tersier, yaitu bertujuan untuk memperoleh air bersih, di mana di sini terdapat proses klorinasi yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan dan tidak mematikan biota. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada aliran pengolahan limbah, wastewater treatment plant, dari gedung-gedung perkantoran misalkan, atau rumah sakit atau industri, kemudian masuk ke proses premier, di mana di situ terdapat proses sedimentasi. Biasanya dalam primary sedimentation tank di sini terdapat pemberian koagulan, kemudian terjadi flokulasi dan lalu sedimentasi. Biasanya di sini terdapat alat clarifier sehingga terpisah antara lumpur atau padatan dan air yang lebih bersih, yang kemudian mengalir ke aeration tank atau proses secondary treatment. Aeration tank ini terdapat perlakuan bakteri atau mikroorganisme untuk mengurai organik-organik yang ada di dalam air. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemberian klorin atau chlorine tank, dimana di situ untuk mendapatkan air yang bersih yang dapat digunakan kembali, misalkan untuk proses siram taman, mencuci kendaraan, untuk wastafel, dan untuk kloset. Biasanya seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan wastewater treatment plant. Saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini agar lebih banyak yang menerima manfaatnya. Terima kasih.